Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana keadaannya? Semoga sehat selalu ya. Karena situasi yang belum mendukung kita untuk bertatap muka langsung, maka pembelajaran hari ini kita lakukan melalui daring. Pembelajaran daring kira-kira dilakukan menurut perkiraan mungkin sampai akhir Desember, tapi semoga saja sebelum Desember kita udah pertemuan tatap muka ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini Ibu akan memperkenalkan materi yang mungkin kalian pernah dengar di kelas 11 sebelumnya, yaitu produksi massal. Tapi di kelas 12 ini, materi ini akan lebih diperdalam lagi dan lebih diperjelas lagi apa sih produksi massal itu. Nah, buat yang tahu di sini, coba sebutin apa itu produksi massal. Masih ingat gak kira-kira materi kelas 11 dulu tentang produksi massal? Feeling Ibu sih pasti pada lupa ya. Nah, sekarang bakal Ibu bahas produksi massal itu apa sih ya. Nah, di sini bisa kita lihat salah satu contoh produksi massal di bidang tekstil. Garis besarnya, produksi massal itu produksi yang dilakukan oleh banyak orang dan unitnya itu banyak gitu. Jadi bikinnya tuh langsung serempak banyak, gak cuman 1, 2, 3, tapi ratusan, ribuan, bahkan ribuan atau mungkin jutaan, seperti itu. Ini salah satu contoh karyawan yang sedang melakukan produksi untuk pembuatan kain di sebuah garmen ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ialah Ibu berharap kalian semua setelah belajar materi produksi massal saat ini, kalian yang pertama memahami konsep produksi massal. Jadi kalian tahu ketika nanti bekerja di industri, produksi massal itu kayak gimana, caranya seperti apa, strukturalnya seperti apa, dan kenapa harus produksi massal. Lalu yang kedua, memahami perencanaan dan peramalan produksi massal. Jadi ketika kalian belajar materi ini, kalian akan paham, bagaimana caranya untuk produksi massal, step-stepnya dan juga tahap-tahapnya. Yang ketiga adalah menjelaskan pengukuran keberhasilan produksi massal. Tentunya ketika kita memulai produksi massal, kita juga harus menghitung masa depan untuk keberhasilan produksi tersebut. Kira-kira perhitungannya berapa nanti akan dijelaskan ya. Dan yang terakhir, mengetahui tahapan pada produksi massal. Tentu saja ketika memulai produksi massal pasti ada step-stepnya. Nah, step pertama itu ngapain, step kedua ngapain, hingga akhirnya produksi dibagikan atau didistribusikan ya. Nanti kita akan membahas itu. Sekarang kita review lagi tentang pengertian produksi massal. Oke. Produksi massal ialah kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan standar dan spesifikasinya dalam jumlah besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Jadi intinya produksi massal itu produksi barang Jadi produksi massal itu adalah produksi barang yang dilakukan serempak oleh banyak sekali orang, bisa ribuan, bisa ratusan ribu produk yang dibuat, tapi produk yang dibuat hanya satu, serupa. Jadi misalkan membuat kerudung, semuanya kerudung dengan jenis yang sama, motif yang sama, dan juga potongan yang sama. Itu kalau untuk di bidang tekstil. Tapi mungkin kalau di bidang elektronika, misalkan membuat kabel semua serempak, itu dibuat dalam ratus ribu unit. Nah, kenapa
disebut produksi massal ya karena dilakukannya bersamaan, banyak. Massal kan artinya tuh banyak ya, tapi produknya yang dibuat tidak bervariasi, hanya itu saja. Karena kalau misalnya bervariasi bukan massal namanya ya. Itu garis besarnya seperti itu. Lalu apa sih ciri-ciri dari produksi massal ya? Yang pertama, ketika kamu melihat ada suatu produksi, tentu ada ciri-cirinya dong. Yang pertama, ciri-ciri dari produksi massal ialah produk yang dihasilkan dalam jumlah besar, seperti yang tadi Ibu bilang. Bisa ratusan ribu unit, bisa banyak sekali produk yang dihasilkannya. Yang kedua, biaya per unit rendah. Kenapa biaya per unitnya rendah? Karena mereka membuat dengan bahan baku yang sama, lalu prosesnya juga sama. Kalau misalkan bervariasi nih ya, misalkan kita membuat kerudung, yang satu kerudung segi 4, yang satu lagi kerudung yang langsung cemplung, itu kan beda lagi, beda bahannya, beda prosesnya, juga otomatis biaya yang dikeluarkan per unitnya juga berbeda. Nah, kalau misalnya diproduksi massal ini biaya per unitnya rendah. Kenapa? Karena pertama, bahan bakunya otomatis lebih banyak. Sedangkan yang kita tahu kalau lebih banyak kita membeli bahan baku otomatis lebih murah. Itu satu, dari bahan bakunya dulu, misalnya kain ya. Kedua, dari tenaga pekerjaan. Kita bandingkan, kita ambil contoh kecil, misalnya yang punya konveksi dengan tukang jahit biasa. Biasanya tukang jahit biasa itu sekali ngejahit mereka bisa dapat sekitar 175.000 per baju untuk tukang jahit biasa. Tapi kalau di konveksi mereka kan ambilnya borongan. Nah, sama produksi massal juga seperti itu termasuk produksi massal. Jadi borongan, kenapa? Dan itulah yang menyebabkan si biaya tenaga kerjanya lebih murah. Nah, disatukan dari mulai biaya kain, biaya biaya bahan baku, lalu biaya tenaga kerja, listrik dan lain sebagainya, maka disimpulkanlah biaya unitnya tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan selain produksi massal, begitu. Yang ketiga ialah bertujuan menguasai pasar. Kenapa produksi massal punya tujuan untuk menguasai pasar? Karena ketika kalian melihat ada satu produk yang diproduksi secara massal, otomatis si pemilik perusahaan tersebut ingin semua orang memakai atau menggunakan produknya tersebut. Makanya kenapa produksinya dibuat secara besar-besaran, agar semua kalangan bisa memakainya atau menggunakannya. Jadi semua orang terjangkau bisa pakai barang itu. Makanya kenapa bertujuan menguasai pasar, agar semua orang menggunakan, memakai, memanfaatkan produk tersebut. Oke? Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, dijual di pasar bebas. Salah satu contoh kita melihat produk yang dijual di pasar bebas dengan produksi massal, misalkan makanan yang sering kita lihat di minimarket itu mereka dibuat secara produksi massal. Makanya mereka tidak dibuat eksklusif, karena kalau dibuat eksklusif stok mereka kan banyak. Makanya dijual di pasar bebas dan harganya pun mungkin tidak terlalu mahal. Seperti itu, karena mereka tidak mengejar eksklusifnya barang, tapi dijual secara massal, besar-besaran agar semua orang pakai, begitu. Yang kelima, hampir tidak ada variasi produk. Mungkin ada tapi jarang. Variasi produk dibuatnya nanti ketika si produk pertama sudah benar-benar menguntungkan dan menjanjikan, baru ada variasi selanjutnya. Tapi kalau misalkan dalam satu waktu dibuat berbagai macam variasi sih tidak ya, karena balik lagi ke biaya per unitnya. Kalau misalkan banyak variasi, biayanya juga pasti akan lebih tinggi atau lebih membengkak, begitu. Jadi yang diproduksi hanya produk tersebut secara banyak. Nanti kalau misalkan konsumen udah kelihatan jenuh, konsumen udah mulai bosan dengan variasi yang pertama, barulah dibuat variasi yang kedua, seperti itu. Jadi gak langsung bikin banyak sekaligus tapi variasinya berbeda, enggak. Terus yang terakhir, harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu. Nah,
Ini biasa kita sebut PO ya, pre-order. Harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu, karena ketika jadi produksi massal itu enggak, misalkan kamu membuat satu hari itu, jangan satu hari lah, 1 bulan ya, sama 1 bulan membuat produk yang sama. Nah ketika nanti membuat produk yang kedua itu otomatis akan ada gap, masa tunggu dari si produk sebelumnya. Jadi kalau misalnya kamu nunggu produk itu, untuk ke produk selanjutnya harus ada stok. Misalkan kalian ingin menjual 100.000 unit, kalian harus punya sisa atau cadangan misalkan 50.000 unit setengahnya, agar ketika proses transisi menuju variasi produk, konsumen tidak kehilangan produk yang ingin dibelinya gitu. Nah, bila terjadi kelebihan produk atau overproduction, perusahaan akan memaksa dengan melakukan promosi, diskon, hadiah, dan lain-lain agar produk cepat terserap. Mungkin kalian juga sering lihat ataupun mendengar banyak produk-produk yang sale, atau beli satu gratis satu, atau misalkan beli ini gratis ini, atau harganya malah dikurangi kalau beli 2. Nah, itu salah satu cara dari produsen untuk melakukan promosi, karena mungkin produknya kelebihan atau misalkan tidak terlalu menarik minat konsumen misalkan, makanya diberikanlah cara promosi, bisa diskon, hadiah, voucher, dan lain sebagainya. Atau bahkan ada juga perusahaan yang membuat seperti giveaway dan lain sebagainya, seperti itu ya. Nah, untuk perbandingan biasanya selalu akan ada yang namanya kelebihan dan juga kekurangan. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan apa sih kelebihan dan kekurangannya produksi massal itu. Untuk kelebihannya, yang jelas pertama adalah hemat biaya, tentu saja, karena kan membuatnya hanya satu variasi, jadi biayanya pun rendah. Itu jelas menghemat biaya perusahaan untuk memproduksi barang tersebut, pertama. Kedua, efisiensi waktu. Tentu saja ketika kita buat satu jenis produk yang sama, maka kita akan fokus pada bentuk dan proses produk tersebut, karena akan sama waktunya. Misalkan membuat kerudung dalam waktu 5 menit, ya terus aja seperti itu, 5 menit untuk satu orang misalkan. Jadi kalau misalnya bervariasi kan beda-beda, harus seperti ini, dan penyetelan mesinnya pun sama. Jadi tidak usah capek mengganti ini, mengganti itu gitu, karena menggunakan settingan mesin yang sama seperti itu. Jadi mengefisiensi waktu. Makanya kenapa produksi massal sekali ngebuat langsung banyak, karena yaitu tadi, waktunya lebih singkat, biayanya juga lebih murah. Dan yang ketiga, tingkat keakuratan tinggi. Akurat itu artinya valid atau tepat ya. Jadi karena kita memproduksinya satu variasi saja, otomatis bentuknya seperti itu saja, tidak akan mungkin jadi ada yang bergerigi atau berenda atau misalkan ada garis, karena memang sudah pasti udah saklek nih ngebuatnya kayak gitu. Lalu yang keempat adalah tingkat produksi cepat. Ya balik lagi ada hubungannya dengan efisiensi waktu, karena ketika membuatnya dalam satu jenis saja, lalu settingan mesin dan lainnya juga sama, otomatis semakin sini ya semakin cepat, karena kan ngebuatnya cuma satu itu aja, seperti itu. Lalu selain kelebihan pasti juga ada kekurangannya. Nah, kekurangannya ialah yang pertama, kegiatan produksi sangat kaku. Nah, kenapa disebut sangat kaku? Karena tidak ada variasi lain. Jadi hanya berpatok pada satu bentuk dan satu model saja. Makanya disebut kaku, karena bukan fleksibel, karena konsisten begitu saja terus, tidak ada variasinya. Yang kedua ada kurang beragamnya variasi produk. Nah, itu tadi, karena kalau
variasi produknya banyak, otomatis biayanya mahal, waktunya lebih lama, produksinya juga lebih lama, dan mungkin barang rejectnya pun akan banyak kalau misalkan variasinya banyak sekali. Lalu yang ketiga ialah biaya mesin mahal. Tentu saja, karena ketika kita membuat yang namanya produksi massal membutuhkan mesin berapa ratus unit, tidak cuma satu. Makanya biaya operasional pun mahal, tapi biaya mesin mahal kan bisa tertutupi kalau produk kita terjual secara bagus gitu ya. Yang keempat, tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran. Nah, memang ketika kita menjual produk langsung banyak, ada yang namanya test market dulu. Apalagi untuk kalian yang mau mencoba berjualan, berwirausaha, harus ada yang namanya test market atau trial error. Kalian harus tahu dulu kira-kira produk yang akan dijual apakah menarik atau tidak, atau konsumen akan suka atau tidak gitu ya. Karena ketika sudah diproduksi secara massal, stok sudah banyak, ternyata konsumen tidak suka, kan akan merugikan diri sendiri. Tapi memang tidak ada jaminan, makanya harus ada trial error dan research dulu untuk konsumen. Nah, sekarang kita lihat contoh video produksi massal di sebuah pabrik tekstil.
iki wong Eropa lho. Ini punya taksi. Dia kenang-kenangan di Kopal. Nah, sekian video yang tadi sudah ditonton. Gimana? Udah ada gambaran belum tentang produksi massal? Nanti mungkin ketika kalian PKL, kalian akan melihat sendiri gimana itu produksi massal, cara bekerjanya, dan lain sebagainya secara langsung. Nah, untuk materi kali ini Ibu cukupkan sekian. Kalau ada yang mau ditanyakan atau yang belum dimengerti, bisa kalian langsung chat WhatsApp ataupun di Google Classroom ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.